Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenza Fendi Putra dengan nomor NIM 21120120140046. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau membuat video mengenai penerapan SQL schema yang telah diberikan sebelumnya, kemudian diterapkan di MySQL Workbench, di mana pada SQL sebelumnya itu ada banyak sekali table-table, namun pada penugasan kali ini kita hanya mengambil beberapa saja seperti di sini saya mengambil region, country, location dan lainnya. Di sini saya akan pertama-tama mencoba menjelaskan sintaks dari SQL schema ini. Yang pertama di sini ada create table, di mana create table ini berfungsi untuk membuat sebuah tabel, di mana di sini saya membuat beberapa seperti tabel dengan nama region, country, dan location dan juga departemen. Kemudian ada juga di sini region ID big int not null, di mana region ID ini merupakan atribut yang ada di dalam region. Di sini atribut region ID ini memiliki tipe data big integer dengan ketentuan not null atau tidak boleh kosong atau tidak boleh bernilai 0. Kemudian untuk atribut dari region name ini dia memiliki tipe data varchar dengan maksimalnya itu hanya 25 kata saja. Selanjutnya ada sintaks constraint rect ID PK primary key region ID. Nah, constraint rect ID PK primary key ini berfungsi untuk menjadikan salah satu atribut yang ada di dalam region ini menjadi sebuah primary key atau kode unik yang hanya dimiliki di dalam tabel tersebut. Pada tabel ID ini dibuatlah sebuah primary key, yaitu atribut region ID yang sebelumnya mandatory atau biasa saja menjadi primary key. Kemudian ada juga create table, yaitu tabel dengan nama countries. Penjelasannya hampir sama. Di sini ada 3 atribut, country ID, country name, dan juga ada region ID. Untuk penjelasan region ID ini nanti akan coba saya lanjutkan. Nah, di country ID ini dia memiliki tipe data char dengan 2 kata dan juga ketentuan not null, tidak boleh 0 ataupun kosong. Country name ini bertipe data varchar dengan maksimalnya itu 40. Kemudian untuk region ID ini mempunyai tipe data big integer. Kemudian di sini juga ada sama constraint country primary key country ID di sini untuk mengubah atribut dalam countries ini menjadi primary key, di mana yang diubah itu adalah country ID. Kemudian di sini ada alter table country add constraint foreign key region ID reference region ID. Nah, alter table ini kalau dalam tabel itu berfungsi untuk menjadikan relasi, di mana dalam table region dan table country ini nantinya akan menjadi sebuah relasi, di mana di dalam tabel country ini dia akan mengambil nilai atau atribut primary key dari region dan diubah menjadi foreign key, di mana foreign key ini merupakan turunan dari primary key, sehingga misalkan pada region ini yang awal primary key ketika masuk ke dalam countries dia tidak bisa menjadi primary key lagi, karena dalam satu tabel itu tidak boleh memiliki 2 primary key, sehingga dia dijadikan sebagai foreign key atau penghubung, sehingga nanti dalam tabel region dan tabel country ini akan saling berhubungan. Kemudian di sini ada create table dengan nama location, penjelasan juga hampir sama. Di sini juga ada alter table reference. Kemudian di sini ada juga create table departments dan lain-lain. Selanjutnya ada setelah pembuatan beberapa table dan juga pembuatan beberapa atribut, di sini ada insert into, di mana insert into ini berfungsi untuk memasukkan nilai ke dalam tabel, di mana tadi di sini ada tabel region, di sini ada pada contohnya ini insert into region, di mana dalam tabel region ini tadi ada atribut region ID dan region name. Kemudian sih ada value, di sini memasukkan nilainya, di mana region ID ini bernilai 1 itu nama regionnya Europe. Kemudian
value region ID yang bernilai 2 itu region name-nya Amerika, yang ketiga itu Asia, keempat itu Middle East dan Afrika. Kemudian untuk penjelasan yang lainnya juga sama. Di sini ada insert into countries, di mana ini tabel untuk mengisi country, kemudian tabel untuk mengisi location, tabel untuk mengisi departemen, tabel untuk mengisi job, dengan tabel untuk mengisi job history dan yang lainnya. Selanjutnya mungkin saya coba run dulu. Create table, maaf ada error. Belum di save, berarti ini kita save script SQL scam save, kemudian ini kita run. Sudah, coba kita run. Create table reaccess, sini kita refresh all. Nah, di sini bisa terlihat di mana tadi di SQL schema ini create table region. Di sini ada country, region ID, di sini region. Di sini kita buka region dulu. Nah, di region ID ini sesuai dengan sintaks di SQL Scheme. Di sini region itu dibuat tabel region dengan atribut region ID dan region name. Region ID dan region name. Kemudian untuk insert into-nya sudah sesuai juga. Europe, Amerika, Asia, Middle East, Afrika. Europe, Asia, Middle East, Afrika. Di sini juga sama, sudah sesuai. Nah, selanjutnya bisa setelah tabel-tabel dicek sudah sesuai, di sini saya juga akan membuktikan bahwa penggunaan dari alter table itu akan menunjukkan relasinya. Di sini bisa kita reverse engineer, kita next, execute, next, finish. Di sini bisa dilihat terdapat hubungan atau relasi antar tabel yang telah diberikan. Nah, relasi ini muncul dikarenakan adanya alter table dan juga adanya sintaks alter table serta adanya penggunaan primary key serta foreign key pada table. Dibantu juga dengan sintaks alter table tadi. Nah, di sini ada satu yaitu job grade. Dia tidak memiliki relasi ke country, region ataupun ke tabel manapun. Hal itu dikarenakan bisa dilihat di sini. Kita coba cari dulu job grade. Nah, di job grade ini kenapa dia tidak terhubung sama sekali? Karena dia tidak memiliki yang namanya primary key, kemudian tidak memiliki foreign key, dan juga di dalamnya tidak ada yang namanya syntax alter table, sehingga dia tidak bisa dihubungkan ke tabel yang lainnya atau ke tabel manapun. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya mengenai penugasan SQL skema ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.